Lagi, ini saya rekam ya. Saya rekam perkuliahan ini. Nah, sekali lagi, ini adalah perkuliahan Matematika 2 yang akan kita bertemu selama 14 ditambah 1 review yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Matematika 1 yang isinya tentang fungsi, limit, dan turunan. Jadi kita membahas tentang integral, membahas tentang persamaan diferensial, juga nanti ada satu pertemuan, 2 pertemuan lain ya terkait dengan bilangan kompleks. Itu hal-hal penting yang akan kalian dapatkan di perkuliahan elektro ya. Elektro nanti memanfaatkan matematik ini ya. Jadi sekali lagi matematik itu adalah tools, alat bantu, perkakas. Tanpa matematika kita tidak bisa membahas fisika, membahas elektronya. Ya, hari ini di pertemuan pertama ya saya share screen ya, dan kelihatan ya. Jadi hari ini di perkuliahan pertama kita akan membahas tentang review turunan, ya akan masuk ke prinsip integral dan beberapa perhitungan dasar ya. Nah, ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, jadi tolong nanti kita sabar ya menjalani langkah-langkah ini. Isinya ini memang banyak kaitan dengan integral, tapi ada 1-2 lain ya. Kayak bilangan kompleks itu. Integral itu 1 sampai 8 pertemuan. Jadi sampai lebih dari setengah semester kita ini ketemu dengan integral, berbagai macam teknik. Nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya 8 teknik ini. Nanti di pertemuan ke-9 kita akan masuk bilangan kompleks. Ya mungkin kalian pernah belajar bilangan kompleks. Ini bilangan yang penting sekali. Di teknik elektro itu semuanya bilangan kompleks. Tapi jangan berpikir kompleks ya. Sebenarnya ini bilangan lengkap. Bukan bilangan kompleks, bilangan lengkap. Tapi dibilangnya kompleks, ya udah kita ikuti aja. Kita akan ajari pelan-pelan, nanti ini modal kalian ketika ketemu dengan rangkaian listrik 2. Mungkin udah ketemu kali dengan rangkaian listrik 2 ya. Nanti saya tunjukin. Kemudian barisan, deret ya, dari pertemuan 11, dan terakhir itu di bagian akhir dari perkuliahan Matematika 2, kita akan bahas tentang persamaan diferensial. Jadi yang menarik adalah kami akan berusaha, saya bersama Bu Umaisaroh, akan berusaha di berbagai pertemuan menunjukkan aplikasi. Ya, matematika itu harus ada aplikasinya, dan kita orang teknik bukan orang matematik, jadi pasti harus ini aplikasinya di sini nih. Ya, nanti kalian buka-buka lagi, menarik nih. Ya, kalian nanti justru akan senang sama matematika. Kenapa? Karena matematika itu aplikasinya banyak. Matematika susah, Pak. Iya, saya juga bilang susah kok. Ya, saya juga bilang susah. Nanti ada masanya tuh, aduh susah ya. Iya susah emang. Tapi tidak ada yang susah. Ya, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang mudah kalau kita nggak mau berusaha. Tidak ada yang susah kalau kita sudah berusaha. Ya. Jadi prinsip orang elektro, orang teknik itu segala sesuatunya bisa kita solusikan. Ya. Nanti di pertemuan terakhir 15 kita akan bahas review. Nah, sekali lagi, pertemuan mata kuliah di Mercu Buana itu ada 15 pertemuan dan ada penilaian. Ya, jadi kalian nanti akan kami nilai. Ya, izinkan kami nilai kalian ya. Jadi kami menilai kalian itu, kita nggak galak. Kita sayang, kita nggak galak, tapi ya kita harus tunjukin, kalian harus serius. Nah, kalian dititipkan di kampus ini, kami akan kasih nanti tugas besar. Ya, tugas besar itu namanya doang tugas besar, tapi sebetulnya potongan dari hal-hal kecil jadi besar, ditumpuk jadi besar. Jadi tolong jangan ditumpuk jadi besar. Ya, nanti kita akan kasih kalian itu perlahan-lahan, kerjain. Nah, jadi kalian nanti, nih kalian suka ngumpul nggak antar teman? Suka ya? Suka ngumpul ya? Ngumpulnya ngumpul maya aja dulu. Ya, nanti ngumpul itu, ketika ngumpul itu bahas juga, ini gimana sih soal ini, ya itu keren kan. Anak muda tuh nongkrongnya juga membahas matematik karena dapat tugas. Jadi ada TB1, TB2.
ya TB1 nanti berakhir di pertemuan ke-7 harus tuntas. Nah, itu kalian sudah dicicil kerjaannya. Ini 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai misalnya. Nanti ada TB2 itu di setengah semester berikutnya, itu pertemuan ke-14. Ya, kalau bisa pertemuan 13 selesai lebih bagus. Cicil juga. Dan nanti setelah perkuliahan ini selesai, ada masa ujian. Kita bilangnya ujian akhir semester. Ya, itu sebetulnya rangkuman aja. Ya, kalau kalian sudah biasa diskusi dengan teman-teman di TB1, TB2, di UAS itu hanya latihan terakhir aja. Ya, biasanya itu kalau udah bisa di TB1, TB2, di UAS juga nggak masalah. Dan di akhir semester, saya bersama Bu Umaysaroh akan memberikan penilaian total yang nanti akan dinyatakan dengan A, ya, A, B plus, B, C plus, C, D, dan nggak lulus gitu ya. Saya mengharap 32 mahasiswa ini tentunya lulus, ya, minimal dengan nilai C, ya. Syukur-syukur sebagian besar itu bisa mendapatkan nilai B, B plus, ya, atau A bahkan, ya. Jadi kalian setting kemampuan kalian, kami akan bantu untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, nah ini beberapa teknik integral yang kita akan bahas ke pertemuan 8, ya, pertama sampai ke 8, ya. Walaupun di pertemuan ke-8 nanti itu ada judul khusus aplikasi integral, sebetulnya kami sudah sedikit banyak akan nyinggung-nyinggung juga di sini. Tapi kalau ini lebih terstruktur lagi. Ini loh aplikasi integral, ya. Tahu nggak? Aplikasi integral ini banyak, ya, banyak. Kalau di bidang teknik aja tuh semua teknik ada. Ya, ada semua teknik, bahkan di kalau kalian ke bidang ilmu lain ya, ke kimia gitu kayak gitu ya, itu ada juga. Nah, kalau di teknik elektro ada banyak. Kalian mau nerima sinyal itu di wireless, itu harus tahu aplikasi integral. Jadi kalian tahu, oh sinyalnya lemah nih. Oh, karena integralnya kecil, Pak. Gimana supaya integralnya besar? Ada 2 kemungkinan nanti. Ya, 2 kemungkinan, memperbesar nilai fungsinya atau memperbesar luasannya. Ya, ada banyak nanti, ya. Baik di trafo itu juga, di trafo. Kalau belajar energi listrik ada trafo. Trafo itu tahu ya, trafo ya. Transformer, transformator. Kalau bahasa Inggris itu transformer bilangnya. Trafo. Trafo itu udah di mana-mana. Ya, trafo itu udah di mana-mana. Terakhir itu ada di gardu dekat rumah kita tuh ada gardu kan ya. Kalau di depan rumah kita biasa udah nggak ada trafo karena tegangannya sudah cocok sama tegangan rumah 220 volt. Kalau dari perjalanannya itu kalau kalian lihat ada sutet ya, itu tegangannya masih tinggi-tinggi. Di sumber energinya itu di PLTU. Belum sempat jalan-jalan ya, nanti jalan-jalan ke PLTU. Nggak tahu zaman sekarang sudah bisa real apa masih jalan-jalan maya ya. Itu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air. Itu juga tegangannya kecil, tapi diperbesar dulu di perjalanan supaya kenapa? Supaya loss-nya tidak banyak. Nanti sampai ke rumah kita tuh diperkecil lagi jadi 220 volt. Oleh siapa? Oleh trafo. Ya, trafo itu benda unik yang tersusun dari apa? Dari gulungan-gulungan, ya. Dari jadi rangkanya itu dari besi, ya, dari ferit tepatnya. Dia prinsipnya itu prinsip sebetulnya yang diubah di situ arus bukan tegangan. Arusnya diperbesar, arusnya diperkecil. Karena tegangan sama arus bergandengan terus, jadi kebalikannya, ketika arusnya besar, tegangannya kecil. Ketika arusnya kecil, tegangannya besar. Gara-gara sililitan itu, ya nanti kalian belajar lagi fungsi lilitan. Nah, aplikasi integral di situ untuk mendapatkan flux magnetis yang optimal. Flux magnetis kita bilangnya. Nanti ada di pelajaran fisika 1 dan ada di teori medan. Juga di mata kuliah trafo, ya. Nah, ini dalamnya nggak harus kalian hafalkan lah, ya. Sebetulnya tuh, ya,
sebetulnya gini-gini tuh nanti ada daftar listnya, ada tabelnya tuh. Nggak perlu dihafalin semuanya. Wah, saya juga nggak hafal-hafal. Tapi ada beberapa kan harus hafal. Integral sinus berapa, integral kosinus berapa, itu hafal biasanya. Tapi ketika integral akar 1 ditambah segala macam berapa, itu ada tabelnya. Kita manusia lah ya. Kita manusia. Kalau Albert Einstein tuh pernah bilang, kalau bisa kita temukan di situ nggak harus kita hafalin. Ya, cuma kadang-kadang nggak nemu-nemu gitu, cari nggak ketemu, ya mesti dihafalin ya. Ada beberapa hal itu kita hafalkan, ada beberapa hal lain ya kita harus siap-siap dengan tabel ya. Kalau zaman saya kuliah dulu semua dihafalin, aduh capek juga semua dihafalin. Anak zaman sekarang apa-apa buka Google ya, Google, cari di Google ketemu. Asal jangan dibohongin aja, kadang-kadang suka ada yang pembohong itu di situ. Nah, hati-hati juga ya kalian nyari data ya, nyari informasi, karena terlalu banyak data dan terlalu sedikit informasi ya. Makanya harus sedikit pakai logika juga, pakai pemikiran supaya hal-hal yang kontradiksi bisa kita temukan. Oke. Saya langsung aja ya nanti masuk ke 1 ya, tapi sebelum ke 1 saya ingin review dulu. Saya ingin review pengalaman kalian di matematika 1. Ya, di matematika 1 itu kalian belajar fungsi. Pertama kalian belajar fungsi. Saya juga nggak tahu ini fungsi apa deh. Kalau dilihat dari bentuknya ini kayaknya fungsi pangkat 4. Ya. Jadi kalau kalian belajar fungsi itu ada fungsi linier. Garis saja gitu, garis lurus saja. Bisa naik, bisa turun. Ya. Itu fungsi linier. Nah, yang lebih rendah dari itu konstanta. Y sama dengan 2. Nah, itu konstanta. V sama dengan 2 volt. Nah, itu konstanta. Lurus saja dia. Konstan. Ya, enak sih kalau konstan itu berarti dia harus satu tegangan DC. Ya. Tapi kalau kita bahas matematika, nggak seru ya, cuma konstan itu. Y sama dengan 2X, itu linear. Ya. Linear. Membesar. Y sama dengan minus 2X, itu turun. Linear. Nah, kalau udah mulai level atas itu udah melengkung-melengkung gitu ya. Nah, kalau melengkungnya sekali, ya mungkin kalian bisa lihat di sini. Cuma begini aja, naik, itu X kuadrat. Ya, kalau begini, naik, turun, nah itu X pangkat 3. Ya, kalau 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ini. Nah, nanti kalau turun lagi, ini begini, turun lagi pangkat 5. Gampang ya. Gampang ya. Tapi ada juga yang naik turun aja, naik turun begini, terus naik turun. Nah, itu sinus ya. Jangan bilang, oh X pangkat 100, Pak. Enggak. Memang bisa didekati menurut Fourier. Keren itu. Deret Fourier tahu ya? Kalau ngomong benernya tuh bahasa Prancis, Deret Fourier. Ya. Kalau saya bilang Deret Fourier, kalian, apa tuh Fourier? Fourier. Dibacanya Deret Fourier. Ya, nanti belajar sama Macron, ya, Presiden Prancis. Atau belajar sama pemain bolanya. Ya, jadi sinus, kosinus juga sama. Nah, fungsi ini ya saya bilangnya Y fungsi dari X. Jadi X ini kita ubah suka-suka kita. Kalau kalian lihat osiloskop, sumbu X ini, sumbu horizontal itu time. Ya, kalian bisa lihat itu osiloskop. Nanti ya mudah-mudahan suasana membaik, kalian bisa ke lab lihat osiloskop. Nggak cuma ngeliat buku sama laptop aja. Ya bete kan, harus lihat alat ukur juga. Tapi jangan alat ukur terus. Nanti kayak anak STM kalian. Ya, kalian juga harus lihat rumus. Coding. Ya, nanti kalian coding ini belajar. Matematika kalian coding dengan MATLAB, coding dengan Python. Ya, atau dengan software-software yang lebih keren lainnya ya. Ada software tuh banyak banget, kalian harus belajar ya. Karena matematik itu terlalu susah kalau kita kerjakan hanya dengan tangan. Ya, kalkulator juga nggak sanggup. Kalkulator nggak hebat, tapi coding. Ya. Orang elektro itu ya, kalian tanya Bu Umay, Ibu Bapak dosen yang lain juga, itu pasti codingnya banyak. Nah, nggak bisa kita ngitung semua pakai tangan, apalagi pakai kepala. Jadi
sumbu X ini atau sumbu horizontal itu adalah variabel bebas kita bilangnya. Ya, ini bisa time, ya, bisa apa lagi, bisa jarak, bisa frekuensi. Ya, kalau di elektro itu ada alat ukur namanya spectrum analyzer. Kalian juga belajar nanti. Ada osiloskop, ada spectrum analyzer. Kalau osiloskop itu fungsi bebasnya itu time. Nanti ada time diff. Ya, berapa second sih, berapa milisecond. Wow, kalau osiloskop yang hebat itu bisa nanosecond dia lihat, pikosecond dia lihat, tapi mahal harganya, bisa ratusan, bisa 1 miliar. Tapi kalau osiloskop yang biasa itu yang cuma bisa beberapa mikrosecond, itu bisa harganya di bawah 10 juta, di bawah 5 juta juga banyak. Tapi kalau yang bagus lebih. Kalau spectrum analyzer, sumbu horizontalnya itu frekuensi. Jadi kalian bisa melihat frekuensinya Wi-Fi di mana sih dia, lokasinya ada di mana sih. Frekuensinya GSM, GSM udah enggak ya Pak, iya. 5G. 5G di mana sih? Nah, 5G itu bisa di beberapa tempat, bisa di 2 giga, 3 giga, 5 giga, 28 giga. Makin tinggi itu frekuensinya makin keren. Millimeter wave kita bilangnya, downloadnya bisa lebih cepat. Downloadnya bisa beberapa gigabit per second. Kalau kita di rumah downloadnya 2 Mbps, 3 Mbps sudah senang ya. Kalau kalian bisa download ratusan Mbps, kalian bisa lebih tersenyum. Dan yang lebih keren lagi, kalian bisa punya ide, punya visi, impian, bikin aplikasi yang lebih keren. Ya kalau dulu kan download tuh, waktu zaman saya kuliah, kayak kalian dulu tuh download berapa? Beberapa kbps. Ya, jadi ketika mau download file yang besarnya 2 mega, itu kita tinggal dulu. Kita bikin supermi dulu, ya, ngopi dulu, selesai supermi, ngopi selesai, baru selesai. Karena beberapa mbps saja, beberapa kilobit, ya, kilobit. Tapi sekarang itu kalian bisa mendownload data ratusan megabyte. Bahkan kalian juga bisa nekat mendownload file yang giga. Wah, itu nggak terbayangkan zaman dulu. Artinya apa? Peluang kalian bikin aplikasi yang canggih, yang real time, itu lebih besar. Ya, coba kalian bayangkan itu beberapa ya. Kalau sekarang itu kan salah satu aplikasi keren kita itu kan mobil tanpa driver, ya, mobil tanpa driver. Coba kalian, orang Indonesia udah biasa kan ya, mobil tanpa driver ya, artinya ada drivernya tapi drivernya main HP gitu. Tanpa driver. Ini mobil tanpa driver itu matematiknya tuh hebat, komputernya hebat, dan koneksi ke database Tesla-nya juga hebat. Dia ada database-nya gitu, di download gitu, dihitung juga di situ, ada prosesornya. Ya, itu semua dengan kemampuan itu ya. Jadi kita belajar dari sederhana fungsi ini dulu, nanti naik fungsinya. Nah, fungsi yang sederhana ini ya, di semester kemarin, di semester 1, kalian mengamati perubahannya. Gimana sih berubahnya? Kalau fungsi linear itu terlalu mudah, cuma garis doang. Gimana sih berubahnya? Ya berubahnya begitu doang, Pak. Tapi kalau fungsinya makin complicated, ini fungsi-fungsi yang gini kita temui di lapangan, baik di energi ataupun di informasi. Gimana sih berubahnya? Itu kita amati. Perubahan nilai Y, perubahan nilai arus, perubahan nilai tegangan, perubahan nilai daya, akibat perubahan X, akibat perubahan waktu, akibat perubahan posisi, akibat perubahan frekuensi, kita lihat, kalian lihat. Nah, ini fungsinya saya samakan aja warnanya biru, tapi bentuknya begini sekarang. Nah, kalian belajar itu bagaimana fungsi ini kita lihat berubah, ya, berubah dari X1 ke X2. Gimana sih berubahnya nih? Kalau kita lihat fungsi ini dari sini ke sini. Melengkung, Pak. Oh iya, memang melengkung seperti itu. Dan kita coba dekati dengan cara sederhana, yaitu dengan garis. Kita tarik garis dari sini ke sana. Kita sebut juga ini garis sekant, penghubung dari titik X1, titiknya itu titik X1, sumbunya X1, maka di sini tuh kita masukin ya. Karena ini kan ya, kalau saya lihat nih, kalau di sini misalnya saya nggak tahu ini anggap aja ya,
Ya, saya nggak tulis nih, anggap aja di sini nih. Y sama dengan 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x ditambah 7 misalkan ya. Nah, kalau x-nya diberikan x1 sama dengan 3 gitu, kalian bisa masukkan nih. Masukin aja di sini x-nya 3 berarti 3 pangkat 4 dan selanjutnya ya. Kalian bisa dapat ini, oh ini titiknya nih Pak. Ini titiknya nih, titik Y1 katakanlah ya. Y1 sama dengan Fx1. Ya, ini tinggal dimasukkan. Makanya titik itu harus diinformasikan sebagai sepasang bilangan. X1, Y1 atau Fx1. Nah, terus X2 nih entah berapa ya, kalian juga bisa hitung, masukin aja ke fungsinya. Kalian dapatin nih di sini Y2. Y2 itu sama dengan Fx2. Pasangannya di sini nih. Jadi kalau kalian cuma kasih nilai X2 aja, nggak tahu kita di atas atau di bawah. Ya. X2 itu ya garis ini aja ke atas ke bawah ini. Tapi kalau kalian masukin nilainya, kalian akan dapati Y2 atau sama dengan Fx2, ini titiknya. Ya, sehingga kalian bisa tarik garis ini nih. Garis hitam ini garis secant. Ya. Nah, dari titik X1 ke X2 itu adalah perubahan dari X yang kita sebut dengan delta X. Ya, tolong kalian bisa belajar huruf-huruf Yunani ya, huruf-huruf Greek, huruf-huruf Yunani. Ini bacanya delta. Delta besar, delta besar. Jadi kalau delta kecil itu begini nih, delta kecil. Delta kecil. Sama kalau di kita itu huruf D. D kecil gitu. D besar begini. Tapi kalau Yunani, D besar begini. Ya. Kalian bisa baca nama-nama orang Yunani nanti kalau udah kenal hurufnya. Delta. Delta itu bilangnya adalah perubahan. Ya. Delta X, perubahan X. Jadi kalau bisa disebut ini ya, delta X itu kita sebut H kebetulan di sini. Delta X. Delta X itu sama dengan X2 dikurang X1. Ya, kita sebut sama dengan H. Ya. Nah, kalau yang vertikal itu delta Y ya, sama dengan Y2 dikurang Y1 atau kalau kalian mau bikin pakai ini itu Fx2 dikurang Fx1 ya. Jadi namanya perubahan. Ya, kita harus lihat seberapa jauh berubahnya karena kita bahas perubahan. Ini kalau saya ubah sedikit gini jadi gimana sih gitu. Ya. Kalau saya tambahin dikit ininya jadi gimana sih? Ya. Kalau di beberapa aplikasi itu kita suka-suka kita tambahin gimana jadinya ya. Tapi hati-hati jangan sampai meledak, jangan sampai rusak gitu ya. Kalau masakan tambahin gulanya dikit, tambahin garamnya dikit jadi gimana ya. Itu perubahan. Ini kita ubah efeknya kemana. Oke ya. Nah, yang menarik adalah yang kalian udah pelajari di semester 1 kemarin, perubahannya itu bisa kita ubah-ubah. Apakah perubahannya sebesar ini tadi ya? Sebesar ini tadi perubahannya, atau perubahannya kita ingin tidak sebesar itu. Misalnya ya kayak di sini nih perubahannya bisa segini, yang lebih kecil kan? Atau perubahannya ini saya pakai warna lain, warna-warna biar kelihatan bedanya. Atau perubahannya lebih kecil lagi segini ya. Atau perubahannya lebih kecil lagi. Kita bisa ubah-ubah. Ini kan suka-suka kita. Kalian nambahin ini itu bisa suka-suka kalian. Jadi kita ingin amati. Dan bahkan kalian nanti akan mengamati perubahan yang sangat kecil. Yang kita bilang ini limit perubahan mendekati nol. Kecil sekali. Jadi perubahannya itu bisa kita amati hanya seolah-olah di titik ini aja. Di titik ini aja, di titik ini aja, di titik ini aja. Kita bilangnya itu perubahan sesaat. Ya. Kita bisa lihat misalnya, kalau perubahannya itu dari jam, mana sih temperatur Jakarta ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, itu berarti rata-rata perubahan kita bilangnya. Karena time-nya tuh cukup di suatu tempat yang naik turun temperaturnya. Itu kita harus amati lebih kecil. Dari jam 7 sampai jam 10, dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 7 sampai 7.30.
Atau bagaimana perubahannya pada saat jam 7. Itu kita kecilin terus. Jam 7 sampai jam 7 lewat 1 menit. Atau jam 7 sampai 1 detik. Ya. Itu namanya diskret. Perubahan diskret. Zaman sekarang tuh biasanya kita diskret karena kita pakai komputer. Ya. Jadi kalian ngamati ini, nah garis-garis sekannya ini berubah terus ya. Yang tadinya ini yang hitam, terus berubah jadi yang hijau karena kita kecilin, berubah jadi yang merah. Nanti ada masanya ketika kalian hanya di sini saja. Itu namanya garis singgung, tangan, bukan lagi sekan. Sama juga kalau kalian amati titik ini, nanti ada garis singgung di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan turunan. Ya. Sedikit saya tampilkan di slide berikutnya. Jadi, kalau kalian ngamati perubahan X-nya itu, sumbu horizontalnya itu besar, itu hanya rata-rata yang kalian dapati. Rata-rata kecepatan mobil kalian berapa sih? Kemarin ketika nempuh Jakarta, Surabaya, nah kalian tuh bagi itu jarak, dibagi dengan waktu tempuh. Begitu kan? Ya, jangan dilupakan beberapa kali berhenti di rest area, makan, minum, segala macam ya, itu dikurangi nanti waktunya. Ya, jadi waktu bergerak aja. Nah, itu waktu rata-rata. Nah, kita ingin seringkali tidak itu, tapi pada saat kalian di kilometer sekian itu kecepatan kalian berapa. Nah, itu yang saya sebut kalau kita amati time yang sangat singkat. Ya. Disitulah kalian ketemu dengan turunan. Kalian ketemu dengan konsep turunan. Diamati hanya di titik ini. Kalau mau diamati di sini gimana? Ya silakan, nanti dapat garis singgung di sini. Kalau mau diamati di sini. Garis singgung. Ya. Garis singgung itu yang disebut dengan turunan. Yaitu ketika kita amati delta X atau H ini ya. Nih. Di beberapa tempat disebut delta X, disebut H, ya atau delta X sama dengan H lah gitu ya. Karena ini di Amerika ini orang udah pakai H gitu. Sebetulnya saya lebih suka delta X, nanti delta X-nya mendekati 0, itu jelas banget. Ini H dia nyebut lagi. Ya, tapi udah biasa orang begitu ya, kita pakai aja ya. Jadi ketika mendekati 0, limit mendekati 0, maka tulisan ini yang tadinya delta F per delta X atau delta F per H, ini berubah menjadi DF per DX. Nah itu yang tadi saya bilang, saya lebih suka ini karena ketemu gitu. DF per DX. Ini turunannya. Ya. Turunan dari fungsi F terhadap X. Nanti kalian bisa belajar lagi atau mungkin udah ya. Turunan kedua nulisnya begini. Turunan ketiga begini. Banyak banget turunannya. Ya turunan itu bisa sampai turunan ke N. Turunan ke N. Ada maknanya enggak? Ada sebagian maknanya, ada sebagian tidak ada maknanya. Ya, ada berbagai makna nanti kita mungkin ketemu ya. Nah dari fisika, nah ini beberapa aplikasi saya tunjukin ya. Dari fisika dikenal beberapa turunan. Kalian belajar ini, bukan cuma matematik aja ini, tapi juga ada beberapa mekanik. Nah mekanik itu nanti kalian ketemu kalau bikin mobil listrik, motor listrik itu ketemu pasti mekanik dengan elektrik ketemu. Kalian mau bikin lift ya, bikin apalah nanti di gedung itu electrical mechanical, itu ketemu antara elektro dengan mesin. Mau tidak mau kalian harus tahu juga 1-2 ilmu dari bidang lain. Ya, nah itu didefinisikan. Turunan pertama jarak ya, jarak terhadap waktu itu kecepatan. Ini saya tidak pakai vektor ya. Jadi kalian belajar lagi kalau pakai vektor ya, nanti dilengkapi. Ini satu arah aja, anggap aja saya jalan ke arah sana. Mobil saya bergerak ke arah sana, ke arah X. Jika saya amati perubahan jarak dengan waktu di titik ini, maka saya turunkan dx per dt. Saya turunkan. Ya. Nah, turunan dari perubahan waktu, perubahan jarak tempuh terhadap waktu, itu namanya kecepatan. Ya, kalian udah bahas lah ini ya. X ini kan meter. Waktu itu detik atau second. Jadi M meter per second gitu ya. Kalau kalian lihat di speedometernya kendaraan kalian tuh kilometer per jam ya. Karena terlalu cepat ya, terlalu cepat jadi tidak diamati detik, detik terlalu singkat. Karena dia terlalu cepat susah
kilometer juga karena motornya ngebut Pak, ya, kilometer berapa, 50 km per jam. Wah, kalau di dalam kota mungkin 40 km per jam itu udah kenceng. Ya, jadi berubahnya jarak terhadap waktu kita tungguin. Ya, jadi kecepatan ya, V kecepatan. Nah, A ini percepatan. A ini percepatan. Penting nggak Pak? Penting banget ini. Karena dengan dia inilah kita bercerita motor yang tadinya diam, mobil yang tadinya diam, dia akan bergerak lebih cepat. Masuk jalan tol lebih cepat lagi. Jadi percepatan. Nanti ketika dia keluar tol, keluar pintu tol, menuju dalam kota lagi, dia akan perlambat kecepatannya. Berarti percepatannya negatif. Nanti dia akan ngerem Pak, berhenti. Nah itu percepatannya negatif sampai V-nya sama dengan 0. Mobilnya diam. Ya. Nah ini menariknya adalah kalau kalian lihat, A itu dV per dt. Ya, jadi kalau kalian masukin V-nya kemari, kalian ganti, maka itu ya saya ganti warna biar kelihatan. Warna apa, merah, biru. Jadi kalau kalian masukkan kemari, itu jadi nanti A sama dengan turunan kedua dari X dibagi dengan dt kuadrat. Ya. 2 kali diturunkan X-nya untuk dapat percepatan. Juga ada konsep ini nih, W. W itu energi ya. Energi atau usaha. Energi atau work. P ini, ada yang tahu? P adalah power. Daya. Ya. Jadi daya adalah turunan pertama dari usaha dibagi dengan waktu. Atau rata-rata ini kalau kita bilang ya. Kita nanti rata-ratanya sekian watt nih Pak. Ya. Sekian watt. Tapi yang saya bayar yang ini nih Pak. Yang saya bayar yang W ke PLN. Karena itu yang saya pakai. Ya. Kalian akan lihat di sini. Ini ternyata bisa saya ginikan ini. dW sama dengan P kali dt. Ya. Jadi sama seperti pembagian biasa, saya kalikan dt di kiri, saya kalikan dt ke kanan, di kanan. dt di kanan akan menghilangkan dt yang di bawah. Nah, jadi dw sama dengan p kali dt. Nanti di slide berikutnya ini kita akan belajar. Kalau w gimana nih kalau w? Kalau w yaitu integral. Ya. P dt. Nanti integral ini ketemunya. Ya. Bagaimana menghitung X dari V? Ya, bagaimana menghitung yang ini dari ini? Bagaimana menghitung W dari P? Nah, itu nanti ada contohnya ya. Arus juga. Kalian belajar nanti nih, arus adalah muatan yang bergerak. Ya. Jadi kalian kalau mau tahu arusnya, kalian harus menghitung ini integral nanti. Ini baru turunan. Menghitung ini menghitung muatannya, sorry. Nah, ini juga ya, kalian dapat pelajaran ini ya sepasang lama ini ya. Kalau ketemu dengan induktor, ketemu dengan kapasitor, maka hubungan antara tegangan di induktor PL dengan arus yang melaluinya, itu hubungannya begini. Kalian harus menurunkan arusnya dulu terhadap waktu, kalikan dengan induktansi, baru dapat tegangannya. Ini juga kalau ingin menghitung arusnya berapa dari tegangan integral. Nah, ini kebalikannya. Ini sebetulnya nggak harus dihafal, tapi karena kita sering ketemu dan fenomenanya kita juga harus paham, maka akan kita hafal. Jadi terjadi tegangan induksi ini di induktor. Akibat arus yang berubah dengan waktu, terjadi tegangan induksi. Kalau arusnya konstan, dia 0. Ya. Jadi kalian harus ingat itu pada sebuah induktor, kalau mengalir arus DC, induktor itu short. Ya, induktor itu sebuah short. Sama seperti di sini juga ya. Ini juga menarik sekali kapasitor. Kalau tegangannya tegangan DC, maka tidak ada arus yang mengalir. Itu logikanya masuk banget karena di sini open. Jadi kalian bisa belajar dari persamaan-persamaan integral dan diferensial. Ya, ini baru diferensial atau derivatif turunan. Ya. Integral itu kebalikannya. Makanya sering dibilang itu anti derivatif. Ya, orang Amerika terjemahkan begini.
anti turunan, kebalikan dari turunan. Ya. Nah ini beberapa dihafal memang, karena sering ketemu jadi terhafalkan ya, terhafalkan. Jadi kalau turunan dari ini turunan, ke sana tuh turunan. Turunan. Nah, yang ke kanan, ya sebetulnya kalau orang Indonesia mau lebih berani nerjemahkan, ya tanjakan gitu ya. Anti turunan. Kalau orang Amerika berani bilang anti derivatif, ya kita bisa bilang, tanjakan nih Pak. Cuma kalian nanti diketawain Pak Said. Diketawain Bu Yuliza, tanjakan Pak. Kan anti turunan ya. Ya integral nanti kita bilangnya ya. Jadi kalau kalian lihat ini rumus umum nih, kalian modal ini nih, modal ini ya. Jadi modal ini N-nya ini bebas kecuali -1 nggak boleh. Jadi kalau kalian punya X kalian anti derivatifkan, itu jadi setengah X kuadrat ya. Kalian masukkan aja N-nya 1 di sini kan. N-nya 1 ya, 1 ya ini X pangkat 1 nih kalau X. Berarti di sini jadi 1/2 ya, N-nya kan 1. Setengah. Di sini N-nya 1 berarti X kuadrat ya, tambah C ya, C itu konstanta. Kemudian kalau X3, X pangkat 3 ya 1/4 ya. X pangkat 4. Kalian bisa cek lagi, kalian turunkan ini ya ke sana kan. 4-nya turun jadi 4/4, X 4 dikurang 1 jadi 3 ya. Jadi memang ini mesti dilatih, makanya latihan itu penting. Nanti kita kasih contoh latihan-latihan, udah banyak latihan-latihan yang saya contohkan, dan kalian akan diminta bikin sendiri ya. Ada banyak nanti, ada 10 atau 20 atau berapa. Tapi kalian ngerjain 1-2 aja ya. Yang kalian ya, kalau lebih mau ngerjain semua, saya lebih senang lagi. Kemudian untuk yang trigonometri kita bilangnya sinus kosinus ini ada di sini. Ini makin kusut nih ke bawah nih. Saya juga nggak hafal ya. Saya juga nggak hafal, terus terang aja. Yang ini saya berusaha menghafalkan dulu waktu mahasiswa karena disuruh dosen-dosen saya. Saya dulu sempat kuliah 1 semester di ITB, terus saya lanjut di Jerman, ambil S2 langsung di Jerman. Ya itu dihafalin sama kita. Zaman itu belum ada YouTube, belum ada Google. Handphone pun masih handphone yang segede ulekan, tapi saya nggak punya karena mahal harganya. Jadi modal saya tuh hanya kepala saya aja. Karena modal saya hanya kepala saya aja ya saya hafalkan. Ya. Jadi memang beberapa itu mesti dihafalkan. Jadi kalau integral ya, integral sinus kx itu -1/k. Ya, jadi seringkali kalian hafalkan 1 aja, nanti yang lain ikutin ya. Jadi kalau sinus ya, sinus diturunkan, sinus x itu kalau kalian turunkan, itu berubah menjadi cos. Ini kalau diturunkan. Jadi kalau cos kalian naikkan, ini cos kalian naikkan, itu jadi sin. Ya. Kalau cos kita integralkan, tanjakan tadi ya. Nah, makanya nih kalau di sini ada sin 2x ya, ini sebetulnya kan dalam kurung nih. Ini saya cuma review aja di pertemuan matematika 1. Ini kalau kalian turunkan, itu jadi cos 2x. Tapi ada turunan dalamnya nih 2. Ya, 2. Makanya kalau kalian integralkan itu jadi 1/2 nanti, jadi 1/k ini. Jadi 1/k ini. Ya. Ya itu mesti dihafalkan memang. Atau kalian lihat tabel. Jadi kalau memang saran saya sih ada beberapa yang sederhana itu kita hafal, yang lain ya memang nggak make sense buat dihafalin. Saya terus terang melihat zaman sekarang nih kayak gini, kos apa bacanya susah kan ya, kosekan ya, kosekan, sekan. Kalau kosekan itu bukannya sapu lidi itu ya buat ngosek, kosekan ya. Kosekan. Sekan itu coba saya pakai warna lain biar kalian seneng ngelihat slide saya. Jadi sepersin X ya. Sepersin X itu namanya kosekan.
kosek. Ya ditulisnya begini, tapi sebetulnya kosek begini. Nggak apa-apalah kalian tulis CSC gini. Seperkos itu secant. Seperkos itu secant. Kayak gini-gini memang mesti didefinisikan, kita bilangnya, dibilangin. Kalau secant itu seperkos, mesti dibilangin. Ya. Mungkin kalian dulu pernah belajar ya, ini saya pakai rumus yang pakai warna lainnya. Itu dari segitiga itu kalian diajarinnya. Segitiga, katakanlah segitiganya ini segitiga siku-siku ya. Kalau nggak siku-siku nggak bisa. Segitiga yang ada 90 derajatnya, ini sisi depan itu sisi miring, hipotenusa. Nah, kalian harus definisikan sudut mana sih? Ya, ini sayang dia udah pakai X ya. Sebenarnya sudut itu biasanya dia pakai alfa gitu ya. Sudut alfa lah di sini, nanti kalian akan belajar sudut alfa. Ini sudutnya di sini nih, ini sudut ini nih. Nah, kalau kalian punya sudut, kalian akan tahu ini namanya sisi depan. Ya. Makanya gambar dulu sudutnya. Matematika itu mesti digambar, jangan di kepala. Di kepala itu orang filosofi, filsafat, mikir aja merenung samping sungai gitu kan, samping pantai, nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau kelamaan kalian susah, karena kalian engineer ya. Wajah-wajah engineer kan ini kan ST ya. ST. Kalau ST itu gambar, karena dia akan melihat keadaannya. Jadi kalian jangan ragu-ragu ada masalah itu gambar. Kalau orang arsitek itu langsung di sketsa. Kalau perancang mode itu kan sketsa. Kalau di kepala aja, kepala nggak bisa. Siapa yang mau lihat? Jadi kalau kalian gambar ada segitiga siku-siku, ini siku-sikunya, ini sisi miringnya. Itu jelas itu kalau segitiga siku-siku sisi miring yang mana. Dan tuliskan ada sudut. Katakanlah sudutnya di sini. Kalau kalian mau di sini silahkan. Nanti kita bisa coba. Saya pilih di sini. Alfa. Maka kita akan tahu ada sisi yang di depan alfa itu ini. Ya. Ini sisi, katakanlah Y. Panjangnya Y. Ya. Ada sisi samping, ini sisi samping. Kalau ini sisi miring tadi. Sisi miring itu seringkali kita bilangnya R. Ini sisi samping, kita bilangnya seringkali X. Kalian mau pakai P, mau pakai Q, terserah. Itu bebas. Ya, itu cuma nama aja. Sehingga kita bisa tahu, ini saya tuliskan merah karena definisi dulu ya. Definisi dari sinus alfa, karena sudutnya alfa, itu sisi depan dibagi sisi miring. Itu definisi sinus, jadi Y per R. Nah, kemudian definisi kosinus, sisi samping dibagi sisi miring. Nah, nanti kalian kalau udah tahu ini, kalian bisa tahu kosekan. Ternyata kosekan itu balikannya. Kebalikan dari sinus, kosek ini. Kosek adalah kebalikan dari sinus, berarti R per Y. Gitu. Jadi kalian tahu tuh bahwa kosek itu nilainya bisa lebih dari 1. Bahkan tak terhingga. Kalau sinus nggak boleh nilainya lebih dari 1. Mentok dia. Sinus sekian, berapa? 1,2. Itu udah something wrong. Sinus itu nilainya ya 1 paling tinggi. Tapi karena dibalik sama definisi ini, sepersinus, sinus itu kan bisa 0. Maka kosek bisa tak terhingga. Ya, yaitu orang begini. Nah, yang terakhir di sini tangen. Tangen itu definisinya adalah Y per X. Sisi depan dibagi sisi samping. Atau kalau mau pakai dia ini, jadi tangen itu sama dengan sinus per X. Sinus per kosinus. Ya. Oke. Jadi ada sinus, kosinus tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ini sebagai pelengkapnya nih, kotangen. Kotangen itu kotangen. Kotangen X, kotangen alfa bebas ya. Itu cuma nama sudut aja. Jadi kalian jangan bingung nih, kadang-kadang X, kadang-kadang alfa. Ya karena saya mentok di sini ada X, ada Y juga. Itu sepertangen. Kalau kalian bilang kotangen alfa, ya sepertangen alfa. Ya. Kotangen Y,
sepertangen Y. Ya. Jadi ini kalau saya pikir sih kayak ini nih, ya kalian yang penting tahulah. Ini gimana Pak tanjakannya, anti derivatifnya? Ya ada tabelnya tuh, lihat aja. Kalau kalian nggak nemu tabelnya, nyari 1,5 jam ya turunin. Ya, tapi kalau tangennya, zaman dulu itu saya waktu kalau lagi mau ujian dulu tuh, saya bikin, saya tempel ini di kamar. Di kamar isinya tempelan rumus, coba bayangin. Tapi kalau kalian nanti udah kerja jadi dosen, kalian kerja jadi ilmuwan, ya ini nggak perlu dihafal, ini ada tabelnya, buka aja. Nggak ada manusia. Bahkan saya punya buku itu namanya Table of Integrals. Ya. Tahu nggak tebelnya berapa? 1000 halaman. Segala macam integral ada di situ. Ya orang bilang, ah, ngapain hitung lagi, buka aja di situ. Iya, buka ketemu nggak? Ada 1000 halaman. Dulu saya sampai beli itu bukunya di Amazon zaman dulu ya. Sekarang PDF-nya ada. Jadi kalau mau nyari tinggal Ctrl F aja. Ya, jadi betapa zaman kalian sekarang ini tantangannya beda. Tapi kalian harus tahu basicnya, ya. Harus tahu basicnya bahwa integral itu begini. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya aja, kita interaktif aja ya. Jadi saya mempersilakan Anda untuk motong saya. Kalau enggak nanti saya bicara sendirian terus, cuma ngeliat kalian senyum-senyum aja kan. Jadi kalau mau ditanya, tanya langsung, dipotong ya. Nggak usah takut-takut ya. Oke, nah saya sekarang lanjut dulu. Kalau kalian mau tanya, potong aja. Oke, integral. Tadi yang saya ceritakan. Nah, integral itu juga kalau kita lihat gambar, integral adalah luas. Ya. Jadi kalau kalian punya fungsi ini kebetulan fungsi sederhana ya. Ini fungsinya ini sebetulnya fungsi sepotong nih. Potongannya nggak digambar. Coba kalau saya gambarkan putus-putus ya. Ini ada putus-putus di sini nih. Ya. Nah, ya jadi kalau lengkapnya itu gambarnya begini nih. Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Ini ketemu dengan titik. Nah, sumbu X gambarin biar bagus. Sumbu X, sumbu Y gambarin biar bagus ya. Nah ini titiknya ini, sini titik 1. Ya, titik 1 nih dia nih. Titik 1. Oh Pak Mudik gambarnya sembarangan banget sih begini ya. Buru-buru lah ya. Kalau di papan tulis di kelas lebih bagus lagi gambar saya. Di sini saya pakai ini nggak begitu bagus. Di sini nih maksimalnya itu pada X sama dengan 0 ya, ini X sama dengan 0 itu 1 ya, tinggal kalian masukin aja nih 1 dikurang 0 kuadrat 1, dan di sini tuh dia simetris ini minus 1 ya. Ini gambarnya dia potong ya, cuma ini aja diarsir, hitunglah luas ini gitu. Ini adalah fungsi kuadratis ya, fungsi kuadratis. Kalau linear itu ya kalau fungsinya X pangkat 1 ya dia garis segini aja nih. Kalau X pangkat 3, nanti dia naik lagi nih. Baik naik di sini ataupun naik di sini, terserah. Ya, ini cuma contoh sederhana aja. Jadi, bagaimana menghitung luas? Ya, luas. Berapa sih luas ini nih? Luas dari wilayah arsir, wilayah yang di, kalau bahasa Inggrisnya itu checkered, ya, yang di arsir. Yang kita bilang R, ya nggak tahu kenapa R. Berapa sih luasnya ini? Saya bisa ngitung. Dan kalian nanti setelah paham integral bisa ngitung dengan eksak. Luas eksaknya itu 2/3. Ya, 2/3. Ini nggak eksak sebetulnya, ini udah saya potong di sini. Ya, luas eksaknya itu 2/3. Atau 2/3 itu sama dengan, ya katakanlah ya, 0,6666666, ya ini tak terhingga nih nanti nih. Jadi ini sebetulnya udah nggak eksak ini kalau orang matematika bilang, tapi engineer bilang sampai dengan berapa angka di belakang koma itu udah tepat gitu. Ya kalau kalian kenal NASA, nah ya NASA ya. NASA itu lembaga penerbangan antariksa Amerika. Itu dia maunya kalau mau dianggap eksak itu 15 di belakang 0. Keren ya, 15 di belakang 0. Waduh. Bete kita. Jadi pakai software, bukan pakai kalkulator, bukan pakai kertas. Ya. Jadi dia tuh rounding errornya, ya, rounding errornya itu 15 angka di belakang 0. Kalau ini kan cuma 7 angka nih. Ya, it's okay lah ya. Kita kan baru belajar. Nah, ini eksaknya 2/3. Nah, kita mau challenge ini. Jadi ini adalah basic dari integral, yaitu perhitungan luas.
Kalau kalian punya fungsi, ya punya fungsi begini nih. Teman-teman ini tadi ada orang Cengkareng ya tadi ya, ada orang Cengkareng, ada orang mana lagi, dan Mogot kali ya, ada orang mana lagi di sini. Itu daerah-daerah sana suka jualan tanah nggak? Ya, suka jual tanah ya. Nah, kalau kalian jual tanah itu harus tahu tanahnya berapa meter persegi kan. Wah, saya punya tanah Pak, mau dijual Pak. Tanahnya ini kotak Pak. Lebarnya itu 5 meter, luasnya panjangnya itu 7 meter. Nah, kan gampang ini, ya. Kalian kalau dikasih kayak begini dapat warisan dari kakek ya. 35 Pak meter persegi, saya mau jual per meternya sekian, nanti total sekian nanti. Tapi tidak sedikit tanah yang kita dapetin dari orang lain itu tanahnya nggak beraturan. Gimana bentuk tanahnya? Depannya sih lurus Pak, ya kalau kena jalan ya lurus. Tapi luasnya ini belakangnya tuh nggak jelas Pak. Gimana luasnya nih? Udah mulai bingung ini. Gimana ngitung luas kayak gini? Coba. Bisa. Kalian bisa ngitung luas kayak gini. Kalau kayak gini kan semua tahu panjang kali lebar. Kalau luas kayak gini gimana? Ya nggak bisa kita hitung dengan cara kayak begini. Kita harus aproksimasikan. Gimana aproksimasikan? Nah, kita potong-potong ya. Kita potong-potong, potong-potong nih Pak. Ini anggap aja segi 4. Ini anggap aja segi 4. Ini anggap aja segi 4. Tanah orang kita ambil nih. Segi 4 ya. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang dilakukan oleh orang-orang hebat sebelum kita. Ya mungkin di zaman itu ada masalah apa ya. Jadi yang melengkung ini nggak mudah kita hitung dengan segi 4. Jadi kita harus potong-potong kecil. Nah ini dipotong-potong kecil di sini nih. Potong-potong kecil ya. Pertama dipotong kecil, ada 2 buah potongan nih. Ini dia 2 potongan ini. Potongan pertama, potongan kedua. Kenapa nih kok kecil gini? Ya karena dia lower. Nanti ada upper. Upper itu diambil yang tinggi. Yang tingginya ini. Nah, ini batasnya di sini, yang tingginya sini. Jadi yang ini. Ini lower. Lower itu yang rendahnya. Jadi dari sini kemari. Nah, yang adil itu sebetulnya yang midpoint. Ya. Jadi kalau kalian punya potongan itu, ambil tengahnya. Ini tengahnya nih. Nah, maka luasnya itu tingginya ini dikali lebar. Ini midpoint. Tingginya dikali lebar. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kalian akan dengan mudah kok. Jadi prinsip dari matematika itu kita mulai dari penjumlahan perkalian. Ya. Pembagian. Nanti pembagian itu dari pengurangan. Pengurangan itu kan sebetulnya penjumlahan dengan tanda negatif. Ya. Jadi mudah sekali nih. Ya, ini tinggal kalian hitung aja, ini titik tengahnya berapa sih ini? Ini berapa sih ini titik tengah di sini? Ini di X-nya 0,5, Pak. 0,5 X-nya. Kalian masukin 0,5 kemari, 0,5 kuadrat, 1 dikurang 0,5 kuadrat itu segini. Ya, ini nanti slide-nya kalian dapati, kita share di post ya, kalian bisa mengakses post ya. Ini juga nanti mudah-mudahan videonya bisa saya potong-potong biar nggak terlalu panjang. Saya taruh di YouTube. Ya. Tapi yang penting kalian sekarang itu ngikutin dan bertanya kalau nggak ngerti. Ini juga demikian, titik tengah ini berapa sih? Tengah ini apa ada 0,75, masukin aja. 0,75 kuadrat, 1 dikurang 0. Nah kalau ini lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi karena kita udah tahu di sini kalau setengah itu 1/4, 3/4, ini juga gampang. Ini 1 di sini tinggi. Ini di sini ya yang dia juga ya. Jadi dilihat, dihitung, ya dapatlah saya untuk lower sum segini, untuk upper sum segini, untuk midpoint segini. Sebetulnya yang paling adil itu midpoint. Karena kalau upper sum, ini kita tanah orang kita ikut ambil ini, kita ikut ukur nih. Ya. Karena bukan tanah kita. Tanah orang kita ambil di sini nih. Nih, kita ikut hitung nih, makanya kegedean. Kita ikut ambil tanah orang. Sebetulnya itu di luar dari wilayah yang kita ingin ukur, ingin hitung yang warna biru ini nih. Ini yang ingin kita ukur. Makanya ini gede sekali dia. Sedangkan lower sum itu ada tanah kita nggak kita ukur. Ini hilang nih, kita nggak ukur. Makanya dia kecil sekali. Nah, sedangkan yang midpoint sum, ya itu keren sekali di sini.
Walaupun ada tanah orang kita ukur, kita ambil, tapi ada tanah kita nggak ukur. Ini juga demikian. Ya, error namanya. Dan angkanya itu kalau kalian bandingkan ini dengan nanti yang eksak, sudah mulai mirip. Padahal ini primitif sekali nih perhitungannya, cuma 2 buah. Ya, tapi capek juga Pak ngitung segini. Ya, sedikit capek. Ya, nanti saya suruh lebih capek lagi. Kalau 4 gimana nih? Kalau 4 gimana? Kalau 4. Nah, 4 yang ini. Ada 4. Nah, tinggal dilihat aja nanti batasan-batasannya bisa dihitung ya. Nih saya ambil dari satu buku. Kalian bisa lihat, kalian bisa cek. Dan itu gampang sekali. Kalau kalian ngerti MATLAB. Atau yang gratis itu Octave ya. Ada MATLAB. Kalau MATLAB ini bayar. Tapi murah kok kalau bayar. Kita minta license sebagai mahasiswa itu 300.000 kalau nggak salah sebagai mahasiswa. So, kalau kalian mau yang gratisan itu namanya Octave. Ini bisa di-download gratis. Persis MATLAB. Yang penting fungsi-fungsinya jangan yang aneh-aneh. Yang punya MATLAB mungkin nggak punya dia. Tapi fungsi basicnya itu ini gampang aja kok. Kalian tinggal bagi ya, tinggal bagi 4. Nanti kalau 50 gimana bagi 50? Suruh MATLAB. Ya, nanti kalian akan belajar ya. Ada yang namanya fungsi looping. Ada for A dari 1 sampai N. Nah, ini MATLAB kan begini. Dia ngulang itu nanti. Dia looping. Dari sini balik terus sampai ada berapa? 1000. Jangan manusia yang ngitung. Ini bukan manusia. Jangankan 1000. Barangkali 4, 8, 16 itu juga udah bukan manusia lagi. Terlalu kita itu rentan. Kalau sesuatu yang berulang-ulang kita kerjakan itu kadang-kadang kita bosan. Dan seringkali juga kita bikin salah. Makanya harus diginikan. Oke, saya cepatin aja. Jadi kalian bisa lihat ini bagaimana konvergensinya kita bilang. Dengan kita perbanyak, akurasinya ini makin luar biasa kalau kita bandingkan dengan ini ya. Dan yang upper sum juga walaupun tidak terlalu akurat, lower sum juga tidak terlalu akurat, dia juga mendekati angka itu ya. Oke, jadi ini prinsip dasar dari bagaimana menghitung